Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iva Khoridatun Nabilah dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung, bidang kajian jurnalistik. Saya akan mempresentasikan artikel ilmiah saya yang berjudul Tanggapan Mahasiswa Terhadap Tayangan Pemberitaan di Televisi. Menonton televisi sudah menjadi budaya masyarakat. Televisi diibaratkan sebagai kebutuhan pokok yang mendekatkan fenomena yang sedang terjadi dengan khalayak yang menontonnya. Saat ini persaingan stasiun televisi di Indonesia sudah cukup pesat. Persaingan itu berupa konten acara yang ditawarkan, baik itu tentang berita, hiburan, dan lain-lain. Salah satu yang menonjol dari segi pemberitaan adalah Berita Satu TV. Berita Satu ini termasuk stasiun televisi baru dalam dunia berita. Berita Satu menyiarkan siaran pemberitaan yang dikemas berbeda dari pemberitaan pada umumnya. Salah satunya yaitu Fakta Data. Berikut ini merupakan tayangan pemberitaan fakta data di Berita Satu TV pada periode penayangan Selasa 20 April 2021 pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Nah, adapun rumusan masalah dan identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Lalu, dalam penelitian ini menggunakan news literacy theory yang diambil dari kurikulum yang dikembangkan di Stony Brook University di New York selama dekade terakhir ini. Teori ini dirancang untuk membantu mahasiswa mengembangkan keterampilan berpikir kritis untuk menilai keandalan dan kredibilitas informasi, apakah itu datang melalui media cetak, televisi, atau internet. Ini adalah keterampilan yang sangat penting di era digital, karena setiap orang berjuang untuk menangani informasi yang berlebihan dan kesulitan dalam menentukan keaslian berita. News literasi ini berfokus pada bidang yang muncul dalam disiplin literasi media, pendidikan jurnalisme, teknologi informasi, dan bidang terkait lainnya, meskipun tidak ada definisi atau konsensus yang seragam di antara para peneliti tentang apa sebenarnya kurikulum literasi berita. Nah, dalam news literasi ini terdapat beberapa dimensi, yaitu yang pertama dimensi bahasa, yang kedua dimensi teknologi, yang ketiga dimensi penerimaan dan interaksi, yang keempat dimensi produksi dan difusi, yang kelima dimensi ideologi dan nilai, dan yang keenam dimensi estetika. Nah, di sini terdapat kerangka pemikiran dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan survei deskriptif. Populasi dalam penelitian ini yaitu mahasiswa jurnalistik Vkom Unisba angkatan 2017, 18, 19 yang berjumlah 110 orang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu aksidental. Besaran sampelnya yang menggunakan referensi dari buku Sugiono tentang penentuan jumlah sampel dari suatu populasi tertentu menggunakan tabel Isaac and Michael. Pada penentuan besar sampelnya diperoleh sebesar 84 menggunakan syarat kesalahan 5% dari populasi 110. Dan teknik pengumpulan datanya menggunakan kuesioner dalam bentuk angket yang disebarluaskan secara online dan studi pustaka. Berikut merupakan hasil dan pembahasan dalam penelitian ini. Dari dimensi bahasa, berdasarkan tabel akumulasi dimensi bahasa, jawaban tertinggi terdapat 47 responden menjawab setuju, yang persentasenya 55,9%. Pada dimensi teknologi, berdasarkan tabel akumulasi dimensi teknologi, jawaban tertinggi terdapat 46 responden menjawab setuju, yang persentasenya 54,7%. Pada dimensi penerimaan dan interaksi, berdasarkan tabel akumulasi dimensi penerimaan dan interaksi, jawaban tertinggi terdapat 50 responden menjawab cukup, yang persentasenya 59,5%. Pada dimensi produksi dan difusi, berdasarkan tabel akumulasi dimensi produksi dan difusi, jawaban tertinggi terdapat 53 responden menjawab setuju, yang persentasenya 63,1%. Yang terakhir, dalam dimensi estetika, berdasarkan tabel akumulasi dimensi estetika, jawaban tertinggi terdapat 42 responden menjawab setuju, yang persentasenya 50%. Dari dimensi keseluruhan, berdasarkan tabel akumulasi keseluruhan dimensi, jawaban tertinggi dari responden pada keseluruhan pernyataan penelitian dan keseluruhan dimensi penelitian yaitu terdapat 56 responden menjawab setuju, yang persentasenya 66,7%. Jadi, kesimpulan dari penelitian ini yaitu
Tanggapan mahasiswa jurnalistik Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung terhadap tayangan pemberitaan fakta data di Berita 1 TV berdasarkan persentase jawaban terbanyak terkait dimensi-dimensi news literacy teori dalam tayangan pemberitaan fakta data dengan jumlah total perhitungan keseluruhan pernyataan yang berjumlah 18 dari 5 dimensi penelitian, yakni 56 mahasiswa menjawab setuju, yang persentasenya 66,7%, yang artinya mahasiswa jurnalistik Vkom Unisba dapat mengembangkan tingkat literasi berita dan keterampilan berpikir kritis untuk menilai kredibilitas informasi dan kemampuan memahami isi, penyajian tayangan dalam pemberitaan fakta data, dan memahami pentingnya suatu berita dan menjadi konsumen berita yang lebih cerdas dalam mengubah kehidupan individu. Berikut presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.